Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian limazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Ikhwani kiram wal kiramah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-18 bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada hidup kita. Amin ya mujibat doa isailin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman. Rasulullah SAW menyebutkan setidaknya ada 6 keanehan yang akan terjadi pada akhir zaman yang menimpa umat Islam. Yang pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun, orang-orang di perkampungan itu enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Ini keanehan yang pertama. Kemudian yang kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca. Apalagi dihayati atau diamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba untuk mengamalkan isinya. Yang keempat, banyak wanita solehah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Yang kelima, aneh sekali banyak laki-laki soleh yang beristri wanita yang tidak taat beragama. Yang keenam, juga aneh sekali orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan lagi mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan tuntunan. Itulah hal yang aneh di masa yang akan datang, di mana masa dunia akan berakhir, terjadi kiamat. Sementara itu Imam Al-Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman 16 mengutip sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Haris ibnu Umairah menyatakan, "Wahai ibnu Umairah, jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman tersebut akan banyak ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya, tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, yang benar-benar memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman tersebut akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan. Banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya untuk mengikuti hawa nafsunya belaka." Kemudian Haris ibnu Umairah merasa heran, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan hal tersebut akan terjadi?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Nanti apabila ibadah sholat telah dimatikan
orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, menjaburnya suap menyuap atau jual beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan tersebut sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat aneh sekali, dan ini sudah terjadi. Inilah masa di zaman keanehan itu terjadi, di mana manusia tidak lagi terikat dengan hukum syara, tidak lagi terikat dengan hukum Allah. Lihat, Al-Quran diperlombakan, dibacakan, tapi bagaimana dengan pengamalannya? Lihat bagaimana orang-orang menghafal Al-Quran, menjamur, tetapi bagaimana pengamalannya? Baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun apakah negara juga mengamalkan Al-Quran? Banyak orang pintar berpidato, banyak orang pintar memberikan wejangan, tetapi apakah dia paham wejangan tersebut berasal dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW? Karena itu maka perkara-perkara yang aneh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini sudah terjadi, manakala hukum sudah bisa diperjualbelikan, manakala orang-orang tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manakala ilmu bukan menjadi dasar untuk menjadikan pertimbangan, maka saat itu sudah hancur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur kehidupan sudah. Oleh karena itu maka, agar kita terhindar dari kehancuran itu, pertama, hati. Selalu ingat kepada Allah. Terus luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Idroksilla billah, kita terus bersambung kepada Allah. Selalu berzikir, la ilaha illallah. Ingat kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang memberikan rezeki selain daripada Allah. Tidak ada hukum selain daripada hukum Allah. Tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali pertolongan Allah. Terus tetapkan hati kita. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan kecuali ini berdasar pada semata-mata karena Allah. Terus hati kita terus terpaut kepada Allah. Mana yang menjadi perintah dan larangannya terus kita pahami. Kemudian yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Al-Quran bukan hanya diperlombakan untuk dibaca, tetapi dipahami dan kemudian diamalkan isinya. Isi dalam Al-Quran itu bukan hanya ibadah semata, tetapi di dalam Al-Quran ada yang lain. Ada ibadah, ada munakahah, ada ukubat dan iktisad, serta ada yang berkaitan dengan persoalan daulah atau negara. Pahami isinya, amalkan. Dan yang ketiga, untuk mengamalkannya, mari lihat bagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya lewat sirah nabawiyah, lewat hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul mengamalkan Al-Quran tersebut, bukan dengan pendapat dan hawa nafsu kita semata. Kita berbicara berdasarkan pada ilmu yang tak jelas kadang-kadang. Karena itu maka pelajari sirah Rasul. Artinya apa? Hati kita terpaut kepada Allah dan hidup kita dipimpin dengan berpedomankan pada ilmu-ilmu syariah untuk mengamalkan perintah dan larangan Allah. Mudah-mudahan insya Allah keanehan itu tidak akan terjadi
lagi di masa yang akan datang jika dua hal ini sudah menjadi pedoman hidup kita. Demikian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.